Assalamualaikum Bu Putri, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Neng. Apa Ya, kabarnya hari ini, Bu Neng? oh baik Bu, Alhamdulillah. Ibu gimana Bu, sehat? Alhamdulillah, sehat juga nih kabarnya. Ngomong-ngomong, ada apa nih, Bu Neng? Tumben ngajak Google Meet. Iya nih Bu, sebelumnya saya minta maaf nih Bu, saya mengganggu waktu Ibu sebentar, bisa nggak Bu? Bisa, apa sih yang nggak bisa buat Bu Neng? Aduh, makasih Bu Putri. Ini Bu, saya ingin ngajak Ibu eh, Google Meet ya untuk ini karena ada permasalahan yang ingin saya konsultasikan sama Ibu Bu. Oh, ada permasalahan, Bu Neng. Ada masalah apa ya, Bu? Ini Bu, biasalah tentang siswa ya, terutama Oh, tentu. mengenai strategi saya gitu. Mangga, mangga, cerita Bu Neng, barangkali saya bisa bantu. Iya Bu, nih berdasarkan pemantauan saya ya Bu, ternyata siswa saya itu kurang minat pada pelajaran BTQ Bu, itu banyak sekali siswa yang belum bisa baca tulis BTQ dengan lancar Bu. Iya. Nah, kalau menurut Bu Neng, frekuensi kemampuan minat siswa dalam pelajaran BTQ itu kalau dari skala 1 sampai 10, siswa Bu Neng ada di posisi angka berapa ya, Bu ya? Iya, berdasarkan pengamatan ya, saya berdasarkan pengamatan saya itu kalau dalam frekuensi skala sih kayaknya skala 6 Bu. Oh, skalanya masih skala 6. Nah, target Bu Neng maunya kayak gimana nih frekuensi kemampuan minat siswa dalam mempelajari BTQ ini kalau dari skala 1 sampai 10, siswa berada posisi angka berapa nih yang Bu Neng mau? Ya, saya berharap sih ya ada kenaikan secara signifikan skalanya dari frekuensi 6 ke frekuensi 8 lah Bu, gitu targetnya gitu. Nah, kalau misalkan ada target di angka 8, menurut Bu Neng, kekuatan apa nih yang Bu Neng miliki agar harapan atau tujuan Bu Neng tuh bisa tercapai? Hmm, kekuatan yang saya miliki untuk mencapai tujuan saya ya untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar batik itu saya membuat media ajar Bu yang lebih menarik ya dan menyenangkan supaya ada pelajaran BTQ supaya mereka lebih antusias gitu Bu ya eh, dalam belajar BTQ terus juga bisa mengakomodir seluruh kemampuan siswa gitu Bu. Nah, kayaknya bagus banget tuh Bu Neng, keren. Nah, dari yang tadi Bu Neng sudah ceritakan, menurut Bu Neng kira-kira akan menemui hambatan nggak ya jika ingin meningkatkan minat dan kemampuan siswa dalam baca tulis Al-Quran? Iya Bu, hambatannya pasti ada ya Bu ya. Pertama mungkin dari media pembelajaran Bu gitu ya. Karena ada beberapa media pembelajaran yang akan saya ubah gitu Bu ya cara pembelajarannya gitu. Kemudian juga ada beberapa ATK itu yang harus disediakan misalkan untuk membuat jurnal gitu Bu dan juga seperti butuh lebih banyak Al-Quran ama seperti itu Bu. Baik Bu Neng, kira-kira strategi apa nih yang akan Bu Neng lakukan agar harapan atau tujuan Bu Neng untuk siswa dapat skala 8 ini? Hmm, strateginya eh, pertama saya tentu akan membuat tes
awal ya Bu ya, saya akan melakukan tes awal dulu untuk mengetes tes diagnostik ya. Jadi saya bisa melihat ya kemampuan dan minat siswa ya dalam belajar BTK itu, siswa yang lebih sudah lancar, sedang, ataukah yang masih dalam tahap ikro Bu ya. Kemudian setelah itu untuk membuat bisa menarik itu saya akan mengubah media atau membuat media pembelajaran yang lebih menarik Bu. Nah, seperti misalkan saya menggunakan fokus ya, dan saya akan menayangkan video-video yang berkaitan dengan materi BTQ ya, misalkan seperti video para kori atau koriah sedang mengaji yang memang suaranya merdu gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan mereka terinspirasi ketika melihat video tersebut. Kemudian juga mungkin akan saya tayangkan video-video yang berisi tentang pembelajaran, ada hikmahnya gitu ya, untuk memotivasi mereka supaya mereka mau memperdalam agama gitu ya, terutama sih dalam baca tulis Qurannya Bu gitu. Kemudian juga ya saya akan buat jurnal supaya siswa lebih aktif dan terlibat pada kegiatan pembelajaran gitu Bu. Mungkin itu strategi saya. Luar biasa, Bu Neng, keren banget. Nah, kira-kira jangka waktu berapa lama nih yang Bu Neng butuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kayaknya kalau untuk apa ya, untuk sarana prasarananya ya saya sih nanti setelah saya mengajukan ke kepala sekolah ya untuk menyediakan alat apa media pembelajarannya gitu. Saya sih berharap 1 minggu sudah ada ya Bu, sudah lengkap gitu supaya lebih bisa secepatnya dilakukan apa yang sudah menjadi program saya gitu Bu ya, atau konsep saya untuk mengubah minat siswa dalam belajar BTK ini gitu Bu. Kemudian juga kalau untuk ke siswanya sendiri, saya akan menerapkan siswa itu untuk mereka lebih banyak mengaji. Contoh misalkan ketika pagi ya, pada pembiasaan karakter, biasanya di sekolah kita kan 15 menit ada pembiasaan karakter, mereka semua siswa berkumpul di lapangan dengan menghafal surat pendek ya Bu. Mudah-mudahan kalau dilakukan itu hampir setiap hari, mereka akan mudah lebih hafal surat-surat pendek. Kemudian juga di kelas, pada saat pembelajaran di kelas, saya akan mencoba membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka, Bu. Seperti misalkan menyediakan media yang menarik, seperti mungkin saya akan menggunakan Infopus ya, dengan menayangkan video-video. Kemudian juga saya akan lebih banyak meluangkan waktu, atau saya akan meluangkan waktu khusus mungkin di luar KBM ya, selain di KBM itu mereka akan lebih banyak untuk saya tambah waktu mengaji, ataupun ketika di luar KBM akan ada waktu khusus mungkin Bu ya, ada ekskul untuk mereka supaya yang memang yang kemampuannya dalam tahap ikro ya, baca tulis Qurannya, supaya mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka dengan teman-temannya. Nah itu kemudian juga untuk lebih efektif ya, selain saya berkoordinasi dengan guru-guru sesama rumpun, guru PAI ya, saya juga akan memberdayakan siswa Bu menjadi tutor sebaya gitu. Jadi siswa yang memang kemampuannya sudah fasih dan lancar, saya akan uh, apa uh, akan libatkan mereka untuk mengajar teman sebayanya. Mudah-mudahan dengan metode seperti itu mungkin siswa kalau sesama temannya akan lebih efektif, atau mereka akan lebih tidak canggung gitu Bu ya, kalau belajar dengan temannya atau diadui dengan temannya. Nah itu di sekolah. Kemudian di rumah juga saya akan koordinasi dengan wali murid ya Bu. Jadi agar di rumah pun siswa diharapkan orang tua untuk memantau ngaji mereka ya gitu, atau belajar mereka terutama BTQ ya, agar di rumah mereka tetap juga mengaji gitu Bu, atau belajar baca tulis Quran gitu.
Itu sih Bu yang insya Allah akan mulai saya laksanakan uh, untuk membuat siswa agar lebih minat belajar BTK. Luar biasa Bu Neng, keren sekali nih untuk rencana aksinya sangat luar biasa sekali. Nah, kira-kira komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan terhadap rencana aksi ini? Hmm, ya, komitmennya saya akan mulai aksi saya itu ya secepatnya Bu, mulai mulai setelah saya koordinasi dengan guru agama, ya kita membuat konsep media ajar yang lebih menarik, dan langsung besok saya akan laksanakan Bu uh, untuk menjalankan atau untuk komitmen terhadap aksi ini Bu. Mantap, luar biasa sekali Bu Neng. Nah, kira-kira nih menurut Bu Neng siapa aja nih yang dapat membantu Ibu dalam mewujudkan rencana Ibu? Iya, saya berharap sih kerjasama antara warga sekolah dan juga warga masyarakat seperti warga juga ya. Tentu saya akan koordinasi dengan guru guru satu rumpun agama ya Bu ya, dengan membuat mengonsep pembelajaran yang efektif, menarik gitu ya, dengan media pembelajaran yang bervariatif gitu ya, supaya mereka lebih senang seperti buat jurnal agar mereka lebih terlibat juga dan aktif. Kemudian juga menggunakan tutor sebaya gitu ya. Kemudian saya akan koordinasi dengan PKS kesiswaan, PKS kurikulum. Nah, kemudian juga setelah itu saya akan tentu minta arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian juga mengajukan agar dipenuhinya sarana prasarana untuk media pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik buat siswa, Bu. Selanjutnya tentu ya peran wali kelas juga sangat penting karena kan kalau di sekolah kan mereka cuma 5 jam ya Bu ya. Nah yang lebih banyak waktu di rumah. Nah saya akan koordinasi berkolaborasi dengan wali murid di rumah untuk sama-sama memantau perkembangan uh, baca tulis Al-Quran gitu Bu. Sebab itu sangat penting kan kita ya sebagai muslim gitu Bu. Oke, keren banget Bu Neng. Saya yakin banget nih Bu Neng akan mampu menyelesaikan masalah-masalah ini dan dapat mewujudkan apa yang Bu Neng harapkan sampai ke minat belajar anak dalam pembelajaran PTK ini sampai di angka 8. Keren sekali Amin, Bu Neng. amin, amin. Makasih ya Bu Put. Terima kasih untuk waktu dan dukungannya Bu Put. Bu Putri, saya mau izin pamit dulu ya Bu ya, karena kan saya akan langsung nanti setelah keberadaan Ibu akan langsung berkoordinasi dengan teman-teman guru PAI. Keren Bu Put, sekali Bu saya Neng. pamit. Ya Bu Mangga, Put, mangga Bu Neng. Sukses selalu ya Bu Neng. iya baik, semoga kita semua sukses bersama ya Bu ya. Amin. Baik Bu Putri, selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore, Bu Neng. Waalaikumsalam.